Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Arumsari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya mengenai bekam. Jadi, apa sih itu bekam gitu ya? Bekam adalah metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Nah, bekam ini dilakukan dengan cara pemvakuman di kulit, kemudian mengeluarkan darah tersebut. Lalu ada sejarah bekam. Nah, bekam ini sudah dikenal sejak zaman dahulu ya, sejak kerajaan Sumeria, kemudian terus berkembang sampai Babilonia, Mesir kuno, Saba, Persia. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau menggunakan nih tanduk kerbau atau sapi, tulang unta, gading gajah sebagai alat untuk pembekaman. Nah, pada zaman Cina, mereka menyebut hijamah. Jadi bekam ini disebut dengan hijamah sebagai perawatan tanduk penggantinya kaca tadi. Nah, pada kurun abad ke-18, orang-orang di Eropa ini menemukan cara, yaitu dengan cara lintah. Nah, lintah ini dibiarkan kelaparan, kemudian ditempelkan di tubuh, di titik-titik tubuh manusia ini, yang akan seperti teknik bekam. Kemudian, lintah itu nanti bisa menghisap darah. Ketika dia lapar, dia berhenti untuk menghisap darah. Nah, sama sistemnya seperti menggunakan kaca atau gading gajah untuk teknik pembekaman ini. Lalu ada landasan hukum bekam. Nah, jadi bekam ini diatur dalam Peraturan Menkes Kesehatan RI nomor 1109 Menkes per 2007 tentang penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif di fasilitasi pelayanan kesehatan. Nah, jadi pengobatan non-konvensional ini yang ditunjukkan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sehingga diperoleh nih pendidikan terstruktural dengan kualitas keamanan dan keefektifan yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional. Lalu ada peraturan praktek. Nah, jadi di Permenkes 1109 Menkes per 9 2007 ini, pelayanan komplementer alternatif ini dapat dilaksanakan secara sinergik, terintegratis, dan mandiri di fasilitasi pelayanan kesehatan. Lalu ada pasal 8 ayat 2 poin C. Jadi pelaksanaan pengobatan komplementer alternatif ini adalah dokter, dokter gigi, serta tenaga kesehatan lainnya. Nah, ini yang sudah terregistrasi dan memiliki surat tugas SIK atau TPAK. Nah, tentunya memiliki sertifikat kompetensi dan mendapatkan rekomendasi dari organisasi terkait. Lalu ada keputusan Menkes RI nomor 1076 Menkes SK 12 2003 ini tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional. Jadi di dalamnya itu diatur cara-cara mendapatkan izin praktek pengobatan tradisional beserta syarat-syaratnya. Lalu ada bekam sebagai terapi kesehatan. Nah, ada 3 nih, alamiah, ilmiah, dan sunnah. Jadi yang pertama kita bahas alamiah. Alamiah ini penekanan pengobatan penyakit secara menyeluruh. Jadi bukan hanya fisik saja, tetapi juga spiritual, mental, emosional, kemudian akan membentuk healthy management tadi. Lalu, dari tujuan pengobatan holistik ini nanti akan mengembalikan kekuatan dalam diri sehingga tubuh melakukan self-healing, proses kimia tubuh yang sangat kompleks, sehingga tubuh akan bersih dan seimbang. Lalu yang kedua ada ilmiah. Nah, dari Putri EEDK ini, terapi refleksi dan bekam lebih efektif nih untuk menurunkan tekanan darah dibandingkan hanya melakukan terapi refleksi. Nah, jadi sudah terbukti nih. Jadi lebih efektif jika orang-orang yang punya penyakit hipertensi, dia lebih efektif melakukan pembekaman daripada terapi refleksi tadi. Lalu yang ketiga ada sunnah. Nah, sunnah. Di riwayat hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, kesembuhan itu ada 3 hal, yaitu dalam pisau hijamah, meminum madu, dan pengobatan dengan besi panas. Dan aku melarang umatku melakukan pengobatan dengan besi panas tersebut.
Lalu pada malam aku disirokan, aku tidak melewati sekumpulan malaikat, mereka berkata. Jadi Nabi Muhammad SAW ini tidak melewati sekumpulan malaikat dan berkata, wahai Muhammad, suruhlah umatmu melakukan hijamah. Nah, bekam tadi. Sebaik-baiknya pengobatan bagi kalian ialah hijamah bekam. Jadi, nggak ada salahnya nih kita melakukan bekam. Karena kan bekam juga termasuk sunnah Rasul. Selain kita bisa menjaga kesehatan dengan cara berbekam tadi, kita juga bisa menjalankan sunnah Rasul. Kan? Sekali dayung dua pulau terlampaui, Masya Allah. Terus Nabi Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku. Barang siapa mencintai aku, sesungguhnya dia bersamaku di dalam surga. Amin. Nah, patofisiologis bekam. Jadi toksit seperti populasi udara, air, pestisida, alkohol, dan sebagainya itu kemudian ditambah kurang olahraga, pola makan memburuk, pola psikoligometrinya buruk, itu menyebabkan daya tahan tubuh menurun, sehingga penyakit mulai datang nih. Nah, kalau penyakit udah mulai datang, otomatis penyakit degeneratif. Lalu ada jenis-jenis bekam. Jadi, bekam ada dua, bekam kering dan bekam basah. Jadi, bekam kering ini hanya mengisap kulit biasa disebut kop. Jadi bekam kering merupakan terapi bekam yang tidak mengeluarkan darah kotor melainkan hanya angin. Jadi ketika melakukan bekam kering ini tidak akan mengeluarkan darah tetapi hanya angin. Lalu yang bekam basah ini dia ketika melakukan bekam dia mengeluarkan darah. Jadi darah-darah kotornya akan keluar dari dalam tubuh. Kemudian tujuan bekam. Nah, tujuan bekam ini mengamalkan sunnah Rasul. Tentunya ya tadi terus peningkatan daya tubuh, promotif, pencegahan penyakit preventif, penyembuhan penyakit kuratif, perawatan pasca sakit, rehabilitasi. Jadi titik bekam. Nah, titik bekam ini dibagi menjadi 6. Nodu limfotik serviks leher samping bawah telinga, nadi limfotik akselaris di sebelah ketiak kanan dan kiri, nodi limfatik inguinalis selangkangan depan kanan, otak kecil bagian bawah akhir tenggorokan, belakang bagian bawah sebelah sini ya, depan bagian tenggorokan, hepar hati kiri, ulu hati lekukan tulang tengah daerah limpa. Lalu ada SOP bekam. Nah, tentunya sebelum kita melakukan bekam, kita harus mengkaji pasien nih. Riwayat penyakit pasien harus kita tanyakan, kemudian kita catat. Lakukan pemeriksaan diagnosis, tanda-tanda vital, dan fisik lainnya. Lalu jelaskan kepada pasien, kita akan melakukan teknik pembekaman. Jika bekam itu dilakukan dengan cara seperti ini, nanti efeknya seperti ini. Jangan lupa minta persetujuan pasien, apakah pasien bersedia untuk dibekam, lalu minta tanda tangannya, persetujuan. Lalu siapkan dan periksa semua alat untuk pembekaman tadi. Lalu yang paling penting nih, wajib nggak boleh ketinggalan. Cuci tangan dengan sabun deviseta sebelum dan sesudah melakukan bekam tadi. Nah, tentu daerah yang akan dibekam ini dibersihkan dulu. Jadi titik-titik 6 tadi harus dibersihkan dulu. Lalu setelah itu, sebaiknya dilakukan pembekaman di titik-titik yang disunahkan Rasul. Masya Allah ya. Terus lalu titik-titik pembekaman wajib diawasi oleh pembekam sejak awal. Nah, jadi nggak boleh nih kita bekam tuh terus kita tinggal. Kita niatnya, oh tunggu dulu darahnya belum keluar. Padahal kayak gitu nggak boleh. Tetap kita harus awasi ketika kita melakukan bekam. Terus perhatikan dan komunikasi keadaan pasien. Jadi selama kita bekam itu kita jangan cuma diem, cuma berinteraksi. Kita melakukan tindakan bekam tapi tidak berinteraksi dengan pasien. Kita tanya, apa yang dirasakan pasien? Itu yang utama. Kemudian berikan anjuran untuk terapi herbal dan kapan bekam itu dilakukan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian presentasi bekam dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada kurangnya datangnya dari saya. Jika ada lebihnya karena Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.